Pembahasan kita adalah tentang Trinitas Tauhid yang idolanya Abu Lahab dan Abu Jahal yang memiliki Tauhid Rububiyah. Inilah bid'ah terbesar selama dunia ini terkembang. Kenapa? Karena Abu Lahab itu dah jelas ada surat Al-Lahab mengatakan dia tidak bertauhid. Kok Ibnu Taimiyah mengatakan dia bertauhid? Jelas, tabbat yada abi lahabin wa tab. Kan tidak bertauhid dia. Kok dikatakan telah bertauhid cuma dengan tauhid rububiyah? Tidak. Kalau orang sudah bertauhid rububiyah, Tuhan sebagai Rabb penciptanya, pasti dia akan sholat, akan zakat. Nah, kalau Abu Lahab sekedar pengakuan ada Allah, tapi dia tidak sholat, ia tidak bertauhid lah namanya. Kenapa dipaksakan juga dia bertauhid? Masya Allah. Nah, jadi itu dia. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita belikan goreng daripada kita belikan goreng itu. Aduh, Apa tu? Si kau ada kena tu. Sorry. Nah, kita beli. Kau ada? Kau ada. Ada. Boleh ada. Untuk apa? Berpegang. Berdua. Allah Akbar. Allah. Untuk rumah. Hah? Boleh? Untuk rumah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jiriha hablum min masad. Tidak bertauhid, itu namanya Abu Lahab dan Abu Jahal. Kenapa Ibnu Taimiyah mengatakan dia bertauhid? Tidak bertauhid. Zid tidak bertauhid itu. Firanda itu tidak bertauhid itu. Abu Lahab dan Abu Jahal itu kenapa dikatakan bertauhid? Bahkan dikatakan tauhid rububiyahnya lebih baik daripada umat Islam seluruh dunia. Ya Allah, kenapa dikatakan bertauhid dia dengan tauhid rububiyah? Tidak. Masya Allah, itulah yang namanya bid'ah. Kalau seandainya bertauhid Abu Lahab, Abu Jahal walaupun dengan tauhid rububiyah, Rasulullah lah yang terlebih dahulu mengucapkannya. Apa yang tidak menjadi agama pada masa Rasulullah itu, maka pada hari ini tidak menjadi agama. Apa yang tidak menjadi akidah pada masa Rasulullah, maka pada sampai hari ini dia tidak menjadi akidah. Jadi akidah Abu Lahab, Abu Jahal itu adalah akidah yang sesat, lagi menyesatkan. Dia tidak bertauhid. Masya Allah. Sudah itu ujungnya dikatakan lagi Tuhan itu bertangan, berkaki, bertelapak kaki. Itu adanya kursi Allah. Kursi itu tempat kakinya Allah. Ya Allah. Seandainya Allah itu punya kaki, punya tangan, Rasulullah lah yang menyebutkannya. Jadi kata-kata tangan Allah itu maksudnya kekuasaan Allah. Sudah ditangani, itu maksudnya bukan dengan tangan. Itu artinya sudah diatasi oleh orang yang punya kekuasaan. Samalah dengan dosen-dosen yang pergi ke Kuala Lumpur, terkejut dia pada suatu kantor di Malaysia hanya untuk kaki tangan pejabat. Nah, masuklah sang dosen dari Indonesia, hanya cuci kaki, cuci tangan. Padahal itu toilet maksudnya untuk karyawan tetap, di khusus karyawan. Kalau bahasa Indonesianya khusus karyawan, toilet khusus karyawan.
Dalam bahasa Malaysianya, ini toilet khusus untuk kaki tangan pejabat. Jadi bukan hanya untuk membersihkan kaki, bersihkan tangan. Kaki tangan di situ maksudnya adalah pegawai. Nah, begitulah tangan Allah. Tangan Allah bukan berarti punya tangan. Walaupun tidak seperti kita tangannya, bukan. Itu kinayah namanya. Itu ijaz namanya. Panggillah kepada. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rahim. Suang ini mah. Tidak berdua ada anak. Gila. Tuh, Tidak. abang nggak nengok ada. Tidak. Tidak. Tutup. Tidak bertauhid. Abu Lahab tidak bertauhid. Abu Jahal tidak bertauhid. Miyah Ibnu Taimiyah. Miyah Ibnu Taimiyah. Abu Lahab, Abu Jahal tidak bertauhid. Jangan dikatakan punya tauhid rububiyah. Istilah rububiyah itu adalah bid'ah. Tidak ada istilah rububiyah dalam Al-Quran. Tidak ada dalam hadis. Tidak pernah diucapkan oleh imam yang empat. Nah, inilah yang paling berbahaya. Dalam satu hadis. Pak turun sentak. Enggak. Bertanya ya. Enggak, apa pesannya? Tanya aja lah. Pasti payah turun. Apa? Enggak tanya apa pesannya? Apa pesannya? Oh, ya. Apa pesan? Enggak bisa. Astaghfirullahalazim. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang suatu masa, kata Rasulullah, la tutaqul ma'isata fihim illa bil maksiat. Tidak, manusia akan gemar berbuat maksiat dan gemar berdusta, hatta yukazibar rajulu wa yahlif, sehingga dia sedang berdusta dan bersumpah. Pak, Oh, apa ayah awak mal kurang kadang? Iya. Itu pak. hah? Nak pilawai macam itu salah tu mal itu. Iya gitu. Salah mal kadang apa? Oh, yang penting yang kue lah ya. Memboros sana bahannya. Oh, Itu yang itu sama lulu itu panjang ada. oh, yang penting kue ya. Ha. Oh, Itu lari mari, ya itu lari ke dalam. iyalah ya. Batu nak lulu ni. Ya. Oh ambil kayu rem ikut pak ya. Ah, berapa boleh? Banyak tu anak sulu pak. Tu kayu 5, kayu 20 agak 6, agak 7. Tunggu dulu ya. 210, Ni 10 agak 7 lah. 210, 7 batang. Ya. Terus Reng. reng tuh berapa tuh? 10 lah. Untuk skor-skor bawah tu pak. Reng tuh berapa kali berapa kayu? Tahu nak bilang ketek. Yang ketik sampai 6 tu enggak? Dia sampai 6 lah tu. Ini Ah. ketek mana? Kalau saya mel saya serambut kaki ya. Oh iya ya. Dari mana pak kau? Dari kabun. Oh, tak. Sampai 6 berapa tadi? Reng? Reng lah 10 lah. 10. Ah, itu aja ya. Paku. Paku le pak. Paku berapa? Paku batang ambil lu batang pak. Paku nyaru. Kini ke? Ambil lu dia agak paku banyak 1,5 agak 1,5 kilo. 1,5 ya? Ya 1,5 kilo. Oh, Beko ambil kau siang. Oh. Sangat. Kita tahu apa dah mak kan dia. Setengah kilo. Hai. Dipasi-pas dia. Iya, langsung aja lah ke situ ya. Mau kecek Dia aja. biar ambil pak. Langsung. Kau apa kalah tahu. Oh iya. Apa kasih pak? Yuk. Sifat ya. Nah, terganggu sedikit. Baiklah, hadis Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang suatu masa nanti kepada umat manusia, la tutaqul ma'isata fihim illa bil ma'syiat. Hidupnya merasa belum berbahagia sebelum dia melakukan perbuatan maksiat. Itulah maksiatnya tauhid yang 3 itu, rububiyah dan uluhiyah itu. Hatta yukazibar rajulu wa yahlib. Nanti manusia senangnya berdusta dan bersumpah. Idza kana zalika zamanun, apabila datang zaman seperti itu, kata Rasulullah, fa'alaikum bil harbi, maka hendaklah kamu cepat-cepat melarikan diri.
Qila ya Rasulullah, ila ainal mihrab ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, nampaknya waktu seperti itu akan datang. Kemanakah kami akan melarikan diri ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, ilallahi ta'ala, kepada Allah, maksudnya Al-Quranul Karim. Wa ila sunnati nabi, ila kitabihi wa ila sunnati nabi, larilah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis yang lain dinyatakan oleh Rasulullah, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaklah kamu ikuti sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin, dan para sunnah, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut juga sunnah khalifah ar-rasyidin, ikutlah sunnah khalifah ar-rasyidin. Nah, itulah dia Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ikutilah sunnah Nabi. Sunnah Nabi bagaimana ketika orang berbeda pendapat? Ini rububiyah sudah ada ini, cuma belum dicetuskan. Uluhiyah sudah ada, berbeda pendapat. Nah, bagaimana caranya menghadapi berbeda pendapat itu? Belajarlah kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika sahabat pergi, diutus ke suatu daerah, kata Rasulullah, tidak ada sholat sebelum sampai ke daerah Bani Quraizah. La sholata illa bi Bani Quraizah. Maksudnya sholat asar waktu itu. Ternyata dalam perjalanan tidak mengalami kesulitan. Biasanya ada kesulitan. Maka sebagian sahabat kan tidak ada masalah. Rasulullah tadi memberikan solusi, seandainya kamu itu ada masalah, maka sholatnya di Bani Quraizah saja. Sehingga sebagian sahabat sholatnya belum sampai ke daerah Bani Quraizah dia sholat. Satu sahabat lagi walaupun ada waktu senggang untuk bisa sholat asar, tidak sholat dia. Kenapa? Karena belum sampai ke tempat Bani Quraizah. Nah, kedua-duanya menjalankan perintah Rasulullah. Yang pertama, ada waktu sholat senggang, masuk dan dia sholat walaupun belum sampai ke tempat Bani Quraizah. Kalau yang sahabat yang satu lagi, walaupun ada waktu sebelum sampai ke tempat Bani Quraizah, walaupun waktu sudah habis sampai tempat Bani Quraizah, tetap saja tak peduli waktu habis. Nah, kedua-duanya ini datang kepada Rasulullah, masing-masing merasa dia yang paling benar. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu benar, sampai di tempat Bani Quraizah baru sholat. Benar aku mengatakan demikian. Kamu yang sholat tepat waktu karena waktunya lapang, belum sampai ke tempat Bani Quraizah kamu juga benar. Dua-duanya benar, kata Rasulullah. Nah, jadi apa diminta hormat? Kalau begitu bijak Rasulullah. Rasulullah itu menghargai orang yang kelihatan salah, juga dihargai oleh Rasulullah. Kalaulah mau orang-orang Wahabi Salafi seperti itu, tidak akan menjadi benalu di Muhammadiyah, di NU. Dia akan menyatu. Oh, ada koreksi terhadap Muhammadiyah, terhadap NU, terhadap Jemaah Tabligh, terhadap Al-Wasliyah. Kalau ada koreksi, itu bagus, biasa. Koreksi, saling mengkoreksi, tapi koreksilah dengan cara yang baik. Al-Quran mengatakan, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialoglah, berdebat pun boleh, tapi dengan cara yang terbaik. Tapi kebanyakan debat ini orang banyak arah yang tidak baik. Tapi yang paling baik debat ini dalam catatan saya adalah Ahmad Didat ketika berdebat dengan 12 orang pastor di 12 tempat di Eropa. Ini memang
menyebabkan beribu-ribu orang Eropa masuk Islam dari hasil debat. Memang debatnya keras, indah. Ahmad Deedat pandai membawakannya. Bahasa Inggrisnya indah, bagus, suaranya jelas, walaupun umurnya waktu itu sudah lebih 60 tahun atau mungkin sudah 70 tahun. Tapi pendengarannya bagus, bahasanya indah. Nah, akhirnya beribu-ribu orang di Eropa, Amerika berkirim surat secara langsung untuk mengucapkan terima kasih. Thank you Ahmad Deedat, thank you. Mengapa? Karena dia tidak memojokkan orang itu sehingga orang itu merasa terhina, tapi dia menyalahkan itu dengan cara yang baik. Orang tidak merasa terhina, tapi dia menyalahkan konsep-konsep Trinitas misalnya dengan cara yang baik. Nah, sekarang kita harus mengoreksi pula konsep Trinitas Tauhid dengan cara yang baik, yang tentang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu. Seandainya adalah rububiyah, uluhiyah itu ada, Rasulullah dan para sahabatlah yang mendahuluinya. Apa yang tidak menjadi agama pada istilah pada masa Rasulullah, maka tidak menjadi istilah agama pula lah pada hari ini. Pada masa Rasulullah tidak ada uluhiyah dan rububiyah, maka pada hari ini harus tidak ada istilah uluhiyah dan rububiyah, karena ujung-ujungnya mengkafirkan umat Islam seluruh dunia dan mendewakan Abu Lahab serta memberikan fisik kepada Allah. Itu namanya memanusiakan Allah. Allah itu jelas pencipta, dibuat seperti manusia, tidak peduli dengan ijaz, dengan kinayah, tidak peduli dengan majazi dan hakiki, dianggap hakiki saja semua. Masya Allah. Itulah akibatnya kalau malas belajar usul fikih. Itu akibatnya kalau malas belajar ilmu balaghah. Kenapa? Karena memang Muhammad Ibn Wahab tidak belajar ilmu balaghah, tidak belajar ilmu fikih. Dia hanya ingin tentang yang salah didobrak, yang benar harus diangkat setinggi-tingginya, yang lainnya salah. Jadi istilahnya hitam putih saja, hitam putih. Sedangkan dunia ini berwarna-warni, beribu-ribu warna selain dari hitam. Ada beribu-ribu warna selain dari putih. Tapi dia tidak mau menerima. Yang diterima hanya dua warna saja, kalau tidak hitam ya putih. Padahal ada bid'ah itu ada yang wajibnya. Misalnya sholat Jumat memakai bahasa Indonesia, itu wajib bagi orang Indonesia. Itu bid'ah yang wajib. Tidak pernah Rasulullah mencontohkan khutbah memakai bahasa Indonesia. Kemudian kalau untuk di Kampar, di Medan, di Lombok, itu orang tidak pernah korban memakai sapi, tapi memakai kerbau. Memakai kerbau sebagai hewan korban tak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah dicontohkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tak pernah dicontohkan oleh Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tak pernah dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali. Tak pernah dicontohkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, karena itu harus belajar usul fikih berdasarkan ayat Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambil iktibarlah, kiaskanlah, ambil intinya. Hei orang-orang yang punya pikiran, yang punya akal, dikiaskanlah. Maka dalam ibadah itu kias yang paling banyak. Kenapa? Karena alam lingkungan Rasulullah berbeda dengan alam lingkungan di Indonesia, berbeda pula dengan alam lingkungan di Rusia, di negara Eropa. Karena dia berbeda, maka ambillah kias. Kalau harus persis sama, tidak bisa. Kiaslah
melalui kiaslah bagi orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihil ghizar waskuruhu ala kisamihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wad'uhu istajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.